Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas fisika, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran via online. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Walaupun keadaan kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap memperjuangkan masa depan kita. Selamat memperhatikan pelajaran berikut ini. Anak-anakku kelas 12, kita jumpa lagi dengan pembelajaran fisika di semester 2 ini. Kali ini kita akan membahas tentang fisika inti dan radioaktif. Nah, nanti kita bagi menjadi beberapa poin. Kami kupas satu persatu agar kalian mudah untuk memahami. Yang A, kita bahas tentang partikel penyusun inti. Jadi partikel penyusun inti itu terdiri dari apa saja? Atom, ya, jadi sebuah atom itu memiliki inti atom dan memiliki elektron. Inti atom yang disebut dengan nomor massa, sedangkan elektron yang disebut dengan nomor atom. Ini nanti akan kita bahas pada massa atom. Massa atom itu terdiri dari neutron dan proton yang disebut dengan nukleon. Nah, massa atom itu yang di atas, yang biasanya kita kasih lambang A ini, yang disebut dengan nomor massa. Jadi A ini terdiri dari neutron dan proton. Kalau A keseluruhan maka disebut dengan nomor massa atau disebut dengan nukleon. Nah, dan Z merupakan nomor atom. Z ini berupa proton atau elektron. Contoh, saya punya helium 32 helium, maka helium ini memiliki proton sebanyak 2, elektron juga sebanyak 2. Sedangkan neutronnya, nomor massa ini 3 dikurangi protonnya 2. Sehingga helium ini mengandung neutron sebanyak 1. Tapi helium ini memiliki massa atom senilai 3. Itu, jadi bedanya itu paham ya. Nah, berdasarkan nomor massa, nomor atom, dan N, jadi N itu nuklida atau penyusun intinya, maka akan dibedakan menjadi 3, ada isotop, ada isobar, ada isomer. Isotop berarti P memiliki proton yang sama atau nomor massa berbeda. Nomor massa yang berbeda tapi protonnya itu sama. Isobar memiliki nomor massa yang sama dan nomor atom yang berbeda. Nah, jadi kalau isotop tadi memiliki proton yang sama, kalau isobar memiliki nomor massa sama dan nomor atom berbeda. Dengan kata lain, sifat kimia dan fisikanya juga berbeda. Sedangkan isomer ini memiliki nomor massa sama, nomor atom juga sama, sehingga memiliki sifat kimia yang sama. Ini isomer. Nah, untuk berikutnya, ini tadi pemahaman dasar ya, isotop, isobar, isomer, untuk memahami ini. Nomor massa dan nomor atom. Oke, berikutnya kita bahas dengan massa atom. Massa atom itu ukurannya sangat kecil sekali. Jadi bagaimana massa atom itu bisa kita hitung? Itu karena di inti atom tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom yang dikelilingi oleh elektron, maka di inti atom itu akan memiliki massa atom. Nah, inti atom dengan elektron, kenapa elektron menurut teorinya Bohr yang sudah kita bahas pertemuan kemarin, materi teori atom, itu elektron mengelilingi inti atom. Kalau kita gambarkan seperti ini.
Ini inti atom. Kemudian di sini ada elektronnya mengelilinginya. Dia mengelilingi inti atom tidak jatuh ke inti, tapi dia akan mengalami yang namanya gerakan stasioner. Maka di sini akan berlaku gaya sentripetal. Jadi gaya yang menuju pusat lingkaran. Karena proton dan elektron ini merupakan elektromagnetik, ya, merupakan saling tarik menarik sehingga menghasilkan medan magnet, maka berlaku gaya Lorentz. Sehingga gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Nah, kalau kita uraikan gaya Lorentz sama dengan Hi kali V kali B. Hi itu muatannya, muatan elektronnya, V itu kecepatannya, B adalah medan magnetnya. Sedangkan gaya sentripetal M kali V kuadrat per R. Nah, kalau kita mencari massa, ini keliru ya, mohon maaf, tidak kami stipu. Kita kalikan silang, R-nya bawa ke ruas kiri sehingga Hi kali V kali B kali R per V kuadrat. Ini adalah V kuadrat. Ini kuadratnya dicoret dengan V yang ini, sehingga tinggal Hi B kali R per V sama dengan massa. Maka saya katakan tadi masanya atom itu sangat kecil sekali. Karena kecil maka satuannya adalah SMA, satuan massa atom. Sedangkan 1 SMA itu setara dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Atau kalau pakai satuan MeV, massa elektron volt, itu pakai 931 MeV per C kuadrat. Oke. Dari massa atom kita akan mempelajari yang namanya defek massa. Defek massa itu selisih massa. Kalau kita masukkan persamaan defek massa, dia akan terjadi energi ikat, yaitu delta E sama dengan delta M kali C kuadrat. Kalau kita uraikan, delta delta E sama dengan delta M kali 931. 931 pakai satuan MeV, massa elektron volt. Nah, kita uraikan defek massanya. Defek massa delta M tadi ya. Delta M itu terdiri dari apa? Yaitu dari nomor atom dikali massa proton. Berarti atau nomor atom itu berarti kan jumlah proton lah, paling mudah ini adalah jumlah proton kali massa proton. Ditambah jumlah neutron kali massa neutron. Neutron kan nomor massa dikurangi nomor atom, kan jumlah neutron kali massa neutron dikurangi massa inti secara keseluruhan. Nah, ini loh yang dikatakan dengan persamaan defek massa kali 931 MeV. Maka energi ikatnya sebesar defek massa kali 931 MeV. Nah, ini Z jumlah proton, MP massa proton, A min Z tadi adalah jumlah neutron, maka Mn massa neutron. Sedangkan M, A, Z, X ini adalah massa inti secara keseluruhan. Nah, ini kita bahas tentang defek massa pada atom ya. Berikutnya kita akan membahas tentang radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan pemancaran sinar alfa, beta, gamma secara spontan oleh inti yang tidak stabil. Contohnya uranium 238 menjadi inti-inti yang lebih stabil. Jadi radioaktivitas itu karena adanya pemancaran sinar alfa, beta, gamma dari inti yang tidak stabil untuk menjadi inti yang lebih stabil. Oke, kita bahas dulu perbedaan dari sinar alfa, beta, dan gamma. Ya, ada perbedaannya, ada persamaannya. Perhatikan ini ya. Ini saya buatkan tabel. Ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Kalau kita lihat dari muatannya pada sinar alfa itu terdiri dari 4,2 helium contohnya. Berarti dia bermuatan 4 dan memiliki elektron sebesar
sebanyak 2. Jadi alfa itu memiliki elektronnya 2, protonnya 2, kemudian dia juga memiliki neutronnya 2. Kemudian untuk beta dia hanya memiliki elektron sebanyak 1 dan massa elektron ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sedangkan untuk gamma dia tidak bermassa karena relatif sangat kecil. Kenapa saya katakan relatif sangat kecil? Karena dia hasil dari radiasi elektromagnetik. Kalau kita lihat dari daya tembusnya, alfa itu memiliki daya tembus yang paling lemah. Sedangkan beta memiliki daya tembus lebih besar daripada sinar alfa. Tapi dia daya tembusnya lebih kecil daripada sinar gamma. Sedangkan sinar gamma memiliki daya tembus yang paling daya tembus yang paling kuat. Kalau ionisasi kebalikan dari daya tembus tadi, ionisasi sinar alfa itu memiliki ionisasi yang paling kuat. Sedangkan sinar beta memiliki ionisasi yang lebih kecil daripada alfa, tapi dia lebih besar daripada gamma. Kebalikannya dari daya tembus tadi. Sedangkan untuk sinar gamma memiliki ionisasi yang paling rendah. Nah, bagaimana ketiganya ini dengan medan listrik dan medan magnet? Ya, semuanya itu alfa, beta, gamma memiliki hal yang berbeda. Jadi kalau sinar alfa dan beta sama-sama bisa dibelokkan ke medan magnet dan medan listrik, tapi kalau sinar gamma dia itu tidak bisa dibelokkan. Nah, sinar alfa dibelokkan pada ke kanan, nanti dia itu dibelokkan ke kanan, positif. Sedangkan beta dibelokkan menuju ke ping alfa dibelokkan menuju ke ping negatif, sedangkan beta dibelokkan menuju ke ping positif. Nah, untuk kelajuannya alfa itu memiliki kecepatan yang paling rendah dibandingkan beta sama gamma. Makanya dia memiliki daya tembus itu paling lemah karena kecepatannya memang ya paling kecil. Sedangkan beta antara 0,33 sampai 0,9 C. C ini kecepatan cahaya. Sedangkan gamma ini sama dengan kecepatan cahaya ketika berada di ruang hampa udara. Jangkauannya karena memiliki kecepatan yang kecil, maka jangkauannya untuk sinar alfa juga kecil sekali, hanya beberapa sentimeter di udara. Sedangkan pada logam tipis dia hanya mampu menembus 10 pangkat min 2 mm. Karena beta itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada alfa, dia memiliki jangkauan yang lebih besar. Sedangkan untuk sinar gamma, dia memiliki jangkauan yang paling besar ya dibandingkan dengan sinar alfa dan beta, karena gamma ini memiliki kecepatannya itu identik dengan kecepatan cahaya dan memiliki jangkauan yang lebih jauh. Kemudian persamaannya ketiga sinar alfa, beta, gamma ini sama-sama mampu menghitamkan plat foto. Jadi plat foto ini bagaimana? Paling mudah contohnya itu kelis ya. Kalau dulu sebelum ada kamera digital, dulu itu pakai foto manual. Begitu foto itu dicucikan ya, dikasih cairan zat kimia, di situ akan mampu menghitam. Jadi kalau yang bagian putih itu fotonya, sekitarnya menghitam. Itu berarti kan pakai alfa, beta, gamma. Ini paling mudah lagi contoh sekarang ini rongsen ya, bisa rongsen, bisa CT scan, itu kan hasilnya kalau bagian gambar kan ada putih kemudian ada hitamnya. Jadi dia mampu menghitamkan plat foto. Maksudnya kegunaan alfa, beta, gamma contoh dalam bidang kesehatan ya digunakan rongsen itu tadi, USG rongsen itu.
Kemudian untuk peluruhan radioaktivitas. Kalau peluruhan radioaktivitas ini ya, jika ada inti nih diluruhkan maka dia akan membentuk inti baru yang mana ditambah dengan alfa tadi, alfa yang memiliki nilai 4, 2 alfa. Kemudian dapat ini untuk yang beta juga gitu sama. Sini adalah inti atom inti atom X menghasilkan inti atom Y plus beta. Beta tadi kan memiliki elektron 1. Hingga sedangkan pada gamma itu kan tidak bermuatan, tapi dia itu hanya sebagai pelengkap lah, sehingga hasil dari peluruhannya ya inti X akan menjadi inti Y. Nah, pada radioaktivitas ini jelas akan berlaku beberapa hukum, nanti kita bahas di fusi dan fisi, pada reaksi fusi dan fisi. Sekarang kita bahas dulu tentang peluruhan. Peluruhan itu jika suatu zat inti radioaktif akan meluruh berarti terurai menjadi separuhnya, sehingga dikatakan dia membutuhkan waktu paruh. Nah, gunanya kita pelajari peluruhan ini untuk kalau di arkeologi, di ilmu sejarah, yang bisa digunakan untuk menghitung usia batu misalkan, itu pakai peluruhan ini. Kemudian digunakan lagi untuk misalkan kita ingin menguji fosil zaman purba dengan zaman sekarang, itu makhluk ini berapa tahun yang lalu hidupnya, ini juga pakai ilmu peluruhan ini. Ini ya, min dn per dt sama dengan lambda kali n. Kalikan silang sehingga dn sama dengan min lambda n kali dt. N karena ini mengandung n, maka dia dikumpulkan dengan dn bawahnya sini. Sehingga seper n dn sama dengan min lambda dt. Untuk menghilangkan d kan diferensial, maka ini diintegralkan. Integral seper n dn sama dengan min lambda integral dt. N seper n ketika bawa naik ke atas kan menjadi n min 1. Nah ini ya, kalau ini dibawa ke atas kan menjadi seperti ini. Misalnya n min 1 gini integral dn. Jika ini diintegralkan, ini kan n plus 1, sehingga hasilnya kan n pangkat 0. N pangkat 0 ini sehingga menjadi ln n dengan batasan n0 sampai n sama dengan min lambda dengan batasan min lambda kali t ini. Karena ini lambda dianggap sebagai konstanta, maka akan muncul t di sini. Sehingga ln n masukkan ln n min ln n0 sama dengan min lambda kali t. Nah, ini min yang ini, maka bisa diganti seper ln n per n0 sama dengan min lambda kali t. Untuk menghasilkan sama-sama ln, sehingga ln n per n0 sama dengan ln e pangkat min lambda kali t. Ini sudah sama-sama mengandung ln, maka n per n0 sama dengan e pangkat min lambda kali t. Ini ada uraian untuk memudahkan pemahaman tentang ini. N sama dengan n0 e pangkat min lambda kali t. N0 adalah jumlah inti atom mula-mula, sedangkan N jumlah inti atom radioaktivitas, berarti sisa peluruhan. Sedangkan lambda adalah tetapan peluruhan. T adalah waktu yang digunakan untuk peluruhan. Nah, berikutnya kalau periode itu kalau waktu paruh itu sama dengan 2 per lambda, asalnya kalau kita uraikan persamaannya dari ini. Nih ya. Zat inti dia akan meluruh pada waktu tertentu T. Nah, T ini kalau meluruhnya sampai setengah jumlah inti awal, maka dia butuh waktu
separuhnya yang disebut dengan waktu paruh atau dilambangkan dengan T besar. Sehingga N sama dengan setengah N0. N sama dengan N0 kali lah setengahnya ini diuraikan E pangkat min lambda kali T dari ini tadi ya. Sehingga N bisa disubstitusi menjadi N sama setengah N0 menjadi separuhnya, masukkan setengah N0 sama dengan N0 E min lambda kali T lah, N0 hilang sehingga tinggal setengah ini E pangkat min lambda kali T. Nah, dilenkan, luas kiri dilenkan, luas kanan juga dilenkan, sehingga len 1/2 sama dengan len E pangkat min lambda kali T. Ya, hasilnya adalah len 2 sama dengan min lambda kali T. Kalau mencari T berarti len 2 per lambda. Nah, untuk mencari ini adalah uraian. Anda tahulah asalnya tadi dari mana uraiannya. Ini adalah waktu paruh, berarti inti atom meluruh tinggal separuhnya. Oke, berikutnya kita bahas tentang reaksi inti. Reaksi inti itu nanti kita bahas ada fisi dan fusi. Reaksi berarti berinteraksi. Partikel itu menembak yang terdiri dari partikel elementer, foton, neutron atau inti yang ini ya, dengan satu inti target. Maksudnya reaksi inti itu bereaksi. Jadi pada 2 atau lebih inti yang saling bereaksi, maka di situ akan berlaku hukum kekekalan momentum. Maka akan berlaku hukum kekekalan nomor atom. Akan berlaku hukum kekekalan nomor massa. Akan berlaku hukum kekekalan energi total. Maksudnya seperti ini. Misal kalau saya punya inti X, misalkan inti X di sini mengandung ini nomor massa 4, ini protonnya 2. Dia akan bereaksi menjadi X misalkan 2. Maka sini harus ada plus, misalkan X menghasilkan Z dan Z, misalkan Z. Berarti ini memiliki nomor massa 2, nomor protonnya 0. Nah, ini yang dikatakan dengan hukum kekekalan momentum. Ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya sama, jumlah intinya. Kemudian hukum kekekalan nomor massa, ruas kiri dan ruas kanan sama, ruas kiri 4, ruas kanan kalau kita jumlahkan juga 4. Maksudnya berlaku hukum kekekalan nomor massa, ruas kiri nomor massanya 2, ruas kanan juga 2. Ini maksudnya. Hukum kekekalan energi, maka energi di ruas kiri ini, energi inti pada 42X ini sama dengan energi pada hasil ini. Jadi jumlah energi ruas kiri dan ruas kanan ini akan sama. Ini untuk pada reaksi inti. Maka pada reaksi inti ini kita akan mengenal yang namanya reaksi fisi dan reaksi fusi. Fisi berarti pembelahan. Di sebuah inti berat membelah menjadi 2 inti yang lebih ringan disertai energi yang cukup tinggi. Nah, contohnya saya punya uranium 235 ditambah neutron sehingga menghasilkan inti baru. Inti baru sebesar 9542MO ditambah 13957 La ditambah 210 neutron. Nah, kalau kita uraikan ruas kiri dan ruas kanan kan jumlahnya sama, baik nomor massa maupun nomor atom. Berarti nomor massanya ini ya 95 tambah 139 berarti ini ada 234 ditambah ini 2 berarti 236. Nah, ini kan ada 235 berarti ini ada nilainya 1. Dan sama-sama 236, yang sini juga 236. Ini 42 ditambah 57 berarti ini ada 99. 2 kali 0 kan 0. Berarti di sini ada 99 nomor massanya. Nah, ini yang dikatakan dengan hukum kekekalan tadi. Nah, bagaimana kita menghitung defek massanya? Defek massa kan selisih. Berarti
energi yang dihasilkan ini dari inti-inti yang terpecah ini dijumlahkan energinya ini berapa, dijumlah 0. Dikurangi energi ruas kiri terdiri dari uranium dan neutron. Berarti energinya ini ditambah energi ini. Kalau kita tuliskan dengan energi ikatnya, ya ruas kanan dikurangi ruas kiri, nanti kan terjadi selisih banyak mana. Berarti energinya kalau banyak ruas kiri, berarti energinya terletak di sini. Berarti ada divisi, pembelahan. Nah, bagaimana dengan fusi? Fusi kebalikan dari fisi, yaitu penggabungan dua inti ringan. Ini juga berlaku sama dengan reaksi inti tadi. Jumlah nomor massa ruas kiri dan ruas kanan juga sama. Jumlah nomor atom ruas kiri dan ruas kanan juga sama. Jumlah energinya ruas kiri dan ruas kanan juga sama. Kalau ini energi sini sama energi sini sama. Kalau ada selisihnya berarti ada energi yang digunakan untuk menggabungkan, berarti di ruas kiri sini. Nah, ini perbedaannya fisi dengan fusi. Nah, untuk memahami tentang materi kita yang kita bahas pada kali ini, fisika atom dan radioaktivitas, untuk menyempurnakan pemahaman kalian nanti latihan soal di buku Sargovindo uji kompetensi mandiri. Nah, kalau ingin bisa memahami apa yang telah beliau sampaikan, kerjakan latihan soal dengan sungguh-sungguh. Demikian tadi anak-anak materi yang telah kalian simak. Semoga kalian mudah memahami. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.